Pernah nggak sih mikirin soal bersih-bersih rumah itu rasanya udah capek duluan? Nah, gimana kalau saya bilang ada cara yang bisa mengubah total kegiatan ini? Lupakan deh cara lama yang bikin stres. Hari ini kita bakal bahas sebuah sistem cerdas yang nggak cuma bikin rumah jadi kinclong, tapi juga pikiran jadi lebih tenang. Yuk, kita mulai. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau lihat barang numpuk di mana-mana atau lantai yang agak kotor, rasanya gimana? Agak sesak, cemas, atau mungkin jadi gampang marah? Kalau jawaban Anda iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ternyata ada hubungan yang kuat banget loh antara rumah yang berantakan dengan pikiran yang terasa sumpek. Dan ini bukan cuma soal perasaan ya, ini fakta kesehatan. Seperti yang ditekankan oleh Halodoc, rumah yang bersih itu bukan sekedar enak dilihat, tapi ini adalah investasi untuk kesehatan kita. Debu dan kuman yang nggak kelihatan itu bisa jadi sumber penyakit, sementara kerapian terbukti bisa menurunkan level stres. Jadi ini jauh lebih dalam dari sekedar nyapu dan ngepel, ini soal kualitas hidup kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian aksinya. Eits, tapi tunggu dulu, tahan dulu sapu dan kain lapnya. Karena langkah pertama menuju bersih-bersih yang super efisien itu justru dimulai sebelum kita menyentuh alat pembersih apapun. Apa itu kuncinya? Persiapan yang matang. Coba bayangin deh seorang koki profesional. Dia pasti nyiapin semua bahannya dulu kan? Nah, kita juga harus gitu. Kumpulin semua amunisi kita, sapu, pel, cairan pembersih, semuanya dalam satu tempat. Trik simpel ini bisa menghemat banyak banget waktu bolak-balik. Oh, dan satu lagi, kebiasaan kecil dengan dampak raksasa. Biasakan lepas sepatu atau sandal di depan pintu. Ini cara paling gampang buat motong jalur masuknya kotoran dari luar. Oke, perlengkapan sudah siap tempur. Sekarang, kita masuk ke inti dari strateginya. Sebuah sistem cerdas yang bakal menghilangkan pertanyaan klasik yang sering bikin kita bingung. Duh, enaknya mulai dari mana ya? Ini dia, aturan emasnya, mantra yang wajib diingat. Selalu mulai dari atas, baru turun ke bawah. Kenapa? Simple, biar gravitasi jadi teman kita, bukan musuh. Semua debu dari langit-langit, lemari, atau meja, biarkan saja jatuh ke lantai. Toh, lantai adalah bagian yang akan kita bersihkan paling akhir. Dengan cara ini, kita nggak bakal kerja 2 kali. Efisien kan? Nah, dari aturan emas tadi, kita pecah jadi 5 langkah yang super logis. Pertama, singkirkan dulu semua barang yang berantakan, kembalikan ke tempatnya. Kedua, baru kita bersihkan debu, ingat ya, dari atas ke bawah. Ketiga, kita serbu area paling krusial, dapur dan kamar mandi. Keempat, semprot disinfektan di area-area penting. Dan yang terakhir, baru deh kita sapu dan pelantai. Alurnya jadi jelas banget. Kenapa sih dapur dan kamar mandi harus didahulukan? Anggap aja 2 ruangan ini sebagai zona merah, tempatnya kuman paling suka ngumpul. Jadi lebih baik kita bereskan area ini selagi tenaga kita masih full. Di dapur fokus utamanya itu kompor, wastafel, dan meja. Sementara di kamar mandi prioritasnya adalah toilet, wastafel, dan area shower. Ini nih langkah yang sering banget dilewatkan. Padahal, disinfektan inilah yang membedakan antara rumah yang kelihatan bersih sama rumah yang benar-benar sehat. Setelah semua permukaan bersih dari kotoran, semprotkan disinfektan buat membunuh kuman-kuman tak kasat mata. Target utamanya, semua area yang paling sering kita sentuh. Gagang pintu, saklar lampu, remote, meja. Percaya deh, ini penting banget. Oke, ritual bersih-bersih besarnya sudah selesai. Rumah sudah kinclong, tapi gimana caranya supaya minggu depan kita nggak harus mulai dari nol lagi dan capek lagi? Jawabannya bukan dengan kerja lebih keras, tapi dengan kerja lebih cerdas. Caranya, dengan membangun kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Anda nggak perlu kok menyisihkan waktu berjam-jam tiap hari. Cukup ingat satu angka ajaib ini, 15. Betul, cuma butuh 15 menit setiap hari untuk menjaga rumah tetap rapi dan mencegah kekacauan datang kembali. 15 menit itu bisa bikin perbedaan yang luar biasa. Jadi, misi 15 menit harian Anda itu bisa apa aja? Bisa merapikan dapur setelah masak, atau mengajak seluruh anggota keluarga buat balikin barang ke tempatnya masing-masing. Bisa juga sesederhana langsung buang sampah setiap hari biar nggak numpuk. Kumpulan kebiasaan kecil inilah yang bakal jadi benteng pertahanan kita melawan berantakan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab kilat. Saya sudah kumpulkan beberapa pertanyaan yang paling sering muncul soal bersih-bersih rumah, yang mungkin juga ada di benak Anda. Pertanyaan pertama yang paling populer. Sebenarnya kita itu harus bersih-bersih total alias deep cleaning seberapa sering sih? Jawaban singkatnya, untuk bersih-bersih menyeluruh, usahakan minimal 1 kali seminggu.
Tapi, ingat zona merah yang tadi kita bahas? Nah, dapur dan kamar mandi itu butuh perhatian ekstra. Jadi membersihkan dua area itu lebih sering, mungkin setiap 2 atau 3 hari sekali adalah ide yang sangat bagus. Lanjut ke pertanyaan kedua, tentang musuh bebuyutan kita semua. Bau nggak sedap di rumah. Gimana sih cara paling ampuh buat mengusirnya? Ada 3 senjata ampuh buat melawan bau tak sedap. Pertama, dan yang paling gampang, buka jendela. Biarkan udara segar masuk dan bersirkulasi. Kedua, Anda bisa pakai pengharum ruangan. Dan ketiga, ini trik klasik yang manjur banget. Taruh semangkok kecil baking soda di area yang berbau. Baking soda itu jago banget menyerap bau loh. Jadi, setelah semua ini, apa sih poin utamanya? Begini, sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita terhadap bersih-bersih. Ini bukan lagi soal kewajiban yang membosankan. Anggaplah ini sebagai bentuk self-care. Cara kita merawat diri sendiri dan keluarga. Sebuah investasi langsung untuk kesehatan fisik dan ketenangan jiwa. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu tantangan kecil. Dari semua tips dan trik yang sudah kita bahas, coba deh pilih satu saja kebiasaan kecil yang mau Anda mulai. Hari ini juga. Mungkin cuma merapikan bantal sofa sebelum tidur, atau langsung cuci piring setelah makan. Mulai dari yang paling kecil, dan lihat sendiri bagaimana rumah dan pikiran Anda perlahan-lahan menjadi jauh lebih jernih.